Eng, coba bangunin Eng. Paksa Eng. Itu di satu momen saya ngelihat ada pohon begini bang, jajar gini. Tapi saya nggak bisa tembus, itu di depan apa. Padahal jaraknya itu cuma kurang lebih 10 meter. Itu gelap amat sih, kata saya ini kemana? Saya nanya sama yang belakang, woi ini bener nggak jalannya? Bener lanjut aja, itu nggak ada jalan, kata saya gitu. Terus lu ke puncak mana? Gua ke puncak 2. Lewat ini nggak? Lewat Wayana nggak? Enggak, gua nggak lewat Wayana. Tau-tau gua udah di puncak 2. Dan begitu dia udah di puncak 2, si laki-laki itu bang, yang misterius itu, dia tuh terperosok katanya. Itu si Arif bang, cerita sama saya sampai nangis-nangis. Gue serem ngeliatnya. Nah, itu sempat terpisah bang. Saya yang berempat di depan, rombongan Haris ini ke belakang itu agak berjarak bang. Nah terus saya dengar Haris teriak kencang banget, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Ridwan. Waduh, abang, gimana kabarnya bang? Sehat bang? Sehat dong. Abang juga sehat juga ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ridwan nih. Nah, sebelum Bang Ridwan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Ridwan. Sama-sama bang. Udah meluangkan waktunya loh datang ke sini jauh-jauh dari Jawa Barat ya kan? Jawa Barat, betul. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Ridwan nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu bang ya. Oke bang, masalah pengalaman nih bang. Katanya Bang Ridwan punya pengalaman saat naik Gunung Salak yang dimana pendakian itu ada yang dibawa ke alam lain dan ngalamin beberapa kejadian teror tuh ya. Betul bang. Bener bang. Bener. Itu kalau boleh tahu nih bang, itu tahun berapa itu bang? Baru bang, tahun 2025. 2025 dan lewat Haji Saka ya? Lewat Haji Saka. Haji Saka, berapa orang itu total itu? Kalau dari saya sih itu rombongan ada 5 orang. Dari saya orang. dari Depok. Nah di Bogor itu nunggu 3 orang lagi. Oh 5 orang tuh oke lah ya untuk trek pendakian tuh yang nggak terlalu Jadi total dikit, 8 orang. nggak terlalu banyak juga 8 orang tuh ya. Oke ini teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran nih bang. Mungkin tahan dulu kali bang ya cerita nih bang ya. Siap. Oke dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Ridwan silakan kopinya. Mantap kan bang? Mantap banget. Mantap banget dong ya kan. Udah siap bang ya? Siap. Oke langsung aja kita sikat. Sebelumnya kan saya punya narasumber juga, sempat bikin podcast juga. Dia menceritakan tentang pendakian gunung juga bang. Nah setelah selesai podcast itu, dia bilang nih ke anak-anak nih yang ada di base camp nih, nanti someday gue bakal nge-guide lu deh mendaki gunung biar lu rasain sensasinya tuh kayak gimana. Saya nanya gunung apa? Gunung gede kah atau gunung apa? Gitu kan, kalau gunung gede ya biasa buat pemula ya bang ya.
Enggak mau gunung gede, Salak sekalian. Langsung raja terakhir nih. Akhirnya udah tuh, singkat cerita sekitar 1 bulan kemudian, nah teman saya ini yang dulunya narasumber ini, si Eng ini ngabarin lagi ke anak-anak, bisa nggak lu tanggal 12 ikut gua mendaki gitu. Nah karena sebagian dari anak-anak basecamp saya itu kerja reguler lah gitu, jadi agak susah juga bang ngatur jadwalnya. Jadi ya udahlah, kita persiapin nih bener-bener nih tanggal 12. Akhirnya teman saya tukeran libur segala macem sampai akhirnya tanggal 12 ke 13 tuh dia bisa libur. Nah singkat cerita, hari H tuh teman saya bilang gini, Wan lu bisa ikut nggak? Waduh, gua nggak bisa ikut nih. Tanggal segitu mah kan gue masuk siang, tanggal 12-nya posisi gue masuk siang bang, emang kerja itu masuk siang tuh dari jam 2 sampai jam 11. Jadi kayaknya aduh capek banget sih kalau misalkan ngikut. Terus tapi dipaksain nih sama teman saya si Aris ini nih. Bisa dibilang dia tuh leader lah di sana. Dipaksain, ya udah lu pokoknya harus ikut, gue nggak mau tahu. Waduh, ya udahlah, gimana lagi kan. Di satu sisi fisik saya juga lagi kurang enak gitu ya, maksudnya. Di satu sisi juga aduh ini mepet banget sih, belum tidur, belum ada persiapan. Gue belum ada persiapan gitu, nelpon saya kan. Ya udah tenang aja, barang-barang lu ada di sini semua, ntar gue beresin, gue packing semuanya. Lu tinggal jalan tunggu di stasiun Depok. Jadi itu saya dari tempat kerja itu naik kereta. Naik kereta dulu ke rumah, dari rumah nggak sempet mandi, nggak sempet bersih. Saya langsung bilang ke istri bang, mah izin ya, mau mendaki gunung nih sama temen-temen. Terus istri gue sempat bilang gini, ih jangan gitu ya, besok itu malam nisfu Sa'ban, udah gitu malam Jumat, emang nggak bisa hari lain? Nggak bisa, barang-barang aku udah di packing sama anak-anak, jadi ya mau nggak mau harus jalan. Terus dengan berat hati istri mengizinkan dong bang akhirnya. Akhirnya singkat cerita jam 12 saya tunggu di stasiun Depok tuh, saya udah nyampe duluan di sana. Nah nggak lama teman-teman saya tuh ada 4 orang dari basecamp itu. Ada Adit, Pasya ini masih di bawah umur bang. Dia umur 13 tahun, dia pengen rasain sensasinya naik gunung tuh gimana. Nah Haris sama pasangannya Anggi. Nah berempat itu mereka tuh udah datang tuh nggak lama tuh. Karena kalau udah malam jam 12 itu kereta jaraknya agak jauh bang. Jadi ya udahlah saya belum ngapa-ngapain nih kan. Udahlah gue ngopi ngerokok dulu deh bentar deh sambil nunggu kereta. Akhirnya saya keluar dulu tuh ngopi ngerokok ya kan. Nah singkat cerita kereta datang, kita semua masuk. Sampai di Bogor itu jam 1 bang. Jam 1 malam. Akhirnya ngubungin si Eng lu di mana? Ini bang gue udah di pintu selatan stasiun. Nah kita rame-rame jalan tuh ke pintu selatan. Nyebrang jalan nah bener aja. Si Eng itu ternyata udah nungguin di sana. Dia ngajak 2 temannya lagi bang, namanya Pak Ujan sama si Rizky. Jadi total kita tuh berangkat dari situ 8 orang. Di situ saya sempat ada kekhawatiran juga bang ya. Ini udah malam loh, sekitar jam 1 lewat berapa gitu. Takutnya namanya kita ngompreng, nggak ada yang mau ngepick orderan Grab itu, karena kita nanti kesana naik Grab car bang. Karena capek juga kalau bawa kendaraan. Akhirnya kita kesana naik Grab car, sempet stuck juga di situ bang lama. Kurang lebih ya 45 menitan lah. Jadi itu kita tuh kendalanya itu nentuin titiknya bang. Titik penghantarannya itu. Jadi kata teman saya, si Eng ini yang bisa dibilang akamsi lah. Dia bilang, waduh ini mah bukan di base campnya ini. Kalau lu berhenti di sini, ini jalannya masih jauh lagi. Kita nyari-nyari lagi bang, kita terus. Nah singkat cerita, udah tuh dapat. Ketemu titiknya, nggak lama Grab-nya itu datang. Grab datang itu sekitar jam 1:30-an lah. Kita jalan nyampe ke sana, jalanan udah sepi bang kondisinya. Di Bogor itu udah sepi. Jadi ya cepet lah gitu dari stasiun Bogor menuju base camp Haji Sakanya itu nggak terlalu makan waktu. Kurang lebih setengah jam kita sampai itu di sana. Jalannya mah agak nanjak sih, udah gitu gelap. Nah, kita sampai di sana tuh bang. Nah mobil ini kan karena emang tanjakannya itu terjal banget ya menuju base camp itu ya. Base camp Haji Saka itu. Jadi kata abang Grabnya, waduh mas mohon maaf nih, saya cuma bisa ngantar sampai sini. Ini terjal banget loh, saya ngeri kenapa-napa nih. Oh yaudah nggak apa-apa pak. Singkat cerita tuh kita turunin barang-barang. Nah yang 2 motor ini masih nungguin nih.
Nah sebagian itu naik sama yang 2 motor ini bang, jadi tektok nganterin sampai ke atas. Yang sebagian lagi ya udah deh yang belum keangkut jalan pelan-pelan ya biar nggak terlalu lama kita ngangkutnya gitu. Nah saya termasuk gua juga turun bang gitu jalan kan, Pagi. naik ke atas. Kita masih menuju base camp. Ini kok yang 2 motor ini nggak balik-balik bang? Terus ini lama amat nih kok ngapain nih anak gitu. Nah kita sampai di atas tuh ada 2 tikungan, di situ sebelah kanannya itu ada kayak semacam kafe, ada beberapa saung juga di situ. Nah naik ke atas lagi dikit, nah mereka tuh berhenti di sana. Gue bilang dong, ih kenapa lu berhenti di sini? Itu lu lihat tuh di portal tuh, di portal. Masa iya di portal? Ah ya udahlah, coba dah lu naik ke atas dulu deh, lu pastiin deh. Base campnya di atas kan? Saya tanya gitu. Kata si Eng itu jawab, oh iya di atas. Yaudah gua ke atas dulu. Si Eng ke atas. Si Eng bilang begini bang. Nggak lama tuh sekitar 5 menit dia naik ke atas, dia turun lagi. Dia bilang sama kita, nggak ada orang di atas, kayaknya belum pada kumpul deh. Saya nanya lagi dong, lalu gimana sih? Katanya lu udah DM, lu udah hubungin ini pihak pengelolanya. Iya nih gua udah DM, tapi dia bilang ya udah tungguin aja di atas. Ya gimana? Tapi nyatanya di atas nggak ada orang nih gitu. Terus saya perhatiin portalnya, waduh ini di portal, gemboknya juga udah lumayan karat bang. Jadi saya udah berpikir, ya udahlah, biarin dah. Udah nih, daripada kita nunggu lama di sini, udah deh kita turun dulu ke bawah nih kan ada kafe nih. Kita minta izin dulu deh sama yang jaga. Akhirnya singkat cerita, kita turun ke bawah, ada tuh kayak tanah lapang kafe gitu. Kita minta izin sama yang jaga itu bang. Pak, minta tolong dong, saya mau parkir motor di sini. Oh boleh. Dibukain lah portalnya. Akhirnya kita parkir motor di situ. Nah ada beberapa anak-anak juga istirahat bang di saung pinggir-pinggir itu. Istirahat, ada yang makan juga, ada yang tidur juga karena emang bener-bener tuh persiapannya singkat sih menurut saya. Sekitar 3:30 saya mau ngecek ke atas, ada beberapa pendaki bang. Ada beberapa pendaki, dia itu naik motor kurang lebih 5 motor, 10 orang lah gitu kurang lebih. Dia datang, ya sama-sama rombongan pendaki pasti saling sapa dong. Bang, lu mau mendaki juga gitu? Dari mana? Dari Depok juga kata dia. Oh iya dari Depok. Sama dong kita juga dari Depok. Mau kemana bang? Saya mau lewat Aji Saka juga kata dia gitu. Tapi saya udah ke atas nih. Tutup itu nggak ada orang. Oh nggak apa-apa, sengaja. Saya mau nyari jalur yang ilegal. Oh ya udah. Sempat ditawarin juga kita tuh sama mereka. Cuman karena kita ini notabene pendaki pemula bang. Jadi udah janganlah, kita cari aman aja lah. Biarinlah kita tunggu sampai jam berapa juga nanti kita balik lagi ke sana. Yang penting kita aman, takutnya ya bang ya, amit-amit di atas nanti ada apa-apa, data kita kan nggak ada, repot. Ya udah akhirnya kita tunggu dulu, nunggu mereka naik ke atas. Nah itu jam 3:30 kita juga naik ke atas bang. Saya sama si Eng nih berdua nih, make sure lagi ke atas. Itu benar nggak tuh? Coba Eng kita naik lagi. Bawa motor nggak kata dia? Gak usah, udah kita jalan kaki aja. Saya jalan kaki ke atas. Itu benar-benar terjal, terus itu jalanannya itu bang, alang-alang, kanan kiri itu alang-alang. Tapi benar-benar kayak yang udah nggak pernah dilewatin gitu, jadi lumayan tinggi bang alang-alangnya. Saya sempat nanya di jalan, ini bener kayak gini, lu bawa headlamp nggak? Kagak, lupa headlamp gua ketinggalan kata dia. Waduh gimana ini? Ya udahlah lanjutin aja. Nah di situ saya nemu bangunan rumah bang, mungkin rumah warga ya di situ ya. Bangunannya masih terawat, bersih, lampunya nyala, tapi emang nggak ada orang di situ bang. Saya assalamualaikum gitu, gedor-gedor nggak ada orang. Saya tanya masih Eng, ini base campnya bukan, base camp daftaran bukan? Karena saya pertama kali kesana kan saya banyak tanya. Bukan bang, ini shelter, mungkin buat pendaki istirahat ngopi ngerokok di sini. Kalau base camp pendaftarannya kita ke atas lagi. Nah kita ke atas lagi tuh bang. Kita ke atas lagi sekitar 200 meter sampai di atas. Ada lagi bangunan semi permanen. Ya nggak gede-gede banget sih, mungkin 2x2 lah bangunannya. Ada 2 bangunan di situ, bangunan utama sama toilet. Di sebelah kanannya ada toilet. Airnya pun masih ngucur, ada lampu nyala di situ juga. Akhirnya saya tanya lagi, ayo kita gedorin lagi yuk. Nggak ada orang di situ. Saya diem di situ, saya diem. Ini gimana sih? Ini mau sampai jam berapa nih? Ini udah mau jam 4 nih, masa kita begini aja jauh-jauh. Ya udahlah, kita tungguin dulu lah. Tungguin bentar di situ. Saya inisiatif, spill jalur pendakiannya dong. Oh yaudah nih bang jalur pendakiannya. Nah si Eng tuh ngasih unjuk ke saya bang jalur pendakiannya. Dilihat sama dia, tuh bang jalur pendakiannya tuh. Itu tanah jalur pendakiannya bang, itu udah kayak berlumut gitu bang. Kayak udah nggak pernah ya jarang sih, mungkin jarang dilewatin orang.
Tapi saya rasa, wah ini licin banget nih, udah berlumpur nih. Terus di sebelah kanan, itu kayak ada, sama bang, bangunan saung juga semi permanen. Itu mungkin bekas shelter ya. Bekas shelter yang udah terbengkalai. Saya sempat masuk ke dalam, udah berantakan banget. Ini yakin lu di sini? Saya naik terus tuh ke dia tuh. Iya bang, gue baru kemarin naik ini tuh 2024. Bulan Februari, belum lama dong. Kalau emang tutup ya harusnya ada pemberitahuan gitu. Enggak, tadi dulu, Ini gue pernah lihat nih, salah satu konten kreator juga nge-explore jalur ini, jalur ke Petilasan. Tapi di situ udah nggak ada, dia bilang keterangannya situ jalur ilegal bang. Udah nggak diperbolehkan buat pendaki-pendaki itu gitu. Yaudah, turun lagi. Nah, singkat cerita saya turun lagi ke bawah, saya bilangin anak-anak, wih kita salah jalan nih, bukan di sini. Saya bingung juga di situ. Lah terus di mana dong? Ya udah, kita nyari aja deh. Kalaupun emang pindah, saya yakin nih nggak jauh-jauh banget lah gitu, masih sekitaran sana. Baru tuh terpaksa kita bangunin si bapak-bapak tadi tuh bang, yang penjaga kafe itu. Kita nanya lah ke dia, Pak, ini buat jalur pendaki Haji Saka lewat sini ya Pak, base campnya ya? Oh enggak Mas, di sini udah tutup dari tahun kemarin. Waduh, terus yang itu di mana Pak? Di bawah. Waduh, saya udah bad mood kan, kita turun ke bawah. Sebagian ada yang turun ke bawah, nah saya masih naik motor tuh sambil nyari-nyari bang, itu posisi 4:30. Saya nyari-nyari, nggak ada orang, benar-benar sama sekali nggak ada orang. Itu pun jalannya gelap, benar-benar gelap. Nah di kanan kirinya juga kayak ada villa-villa, tapi ya mungkin ramenya kalau momen-momen tertentu aja ya, tapi kalau buat saat itu tuh sepi bang. Saya turun ke bawah, di situ ada pos security. Terpaksa nih, saya bangunin security-nya nih, security lagi tidur. Pak, mohon maaf. Kalau jalur pendakian via Haji Saka, itu lewat mana ya? Dia masih kayak kucek-kucek mata gitu. Ini mas, ini masuk jalan sini, nanti mas lurus aja. Nah nanti ada tower Telkom, lurus lagi ke bawah, naik ke atas. Itu ada jalan berbatu, situ pendakiannya. Nah udah dong langsung saya gas. Udah, saya nggak mikirin anak-anak dulu, biarin dan anak-anak di belakang. Ntar kalau emang udah ketemu, tinggal balik lagi. Saya turun ke bawah, itu nggak nemu bang, pertama bang. Nggak nemu. Akhirnya ada warung tuh di sebelah kanan. Saya nanya ke warung itu, Assalamualaikum Pak, mau nanya dong Pak, jalur pendakian Haji Saka itu di mana? Ketus banget itu yang warung. Jawabannya, nggak tahu, saya orang baru. Ditutup lagi nih, jebret. Waduh, udah balik lagi tanya tuh security, pastiin lagi. Saya balik lagi nanya itu security, oh iya Mas, balik lagi tuh tower itu, dari tower itu nggak jauh, paling sekitar ya 30-40 meteran lah. Udah tuh saya jalan, akhirnya jam 5 ketemu tuh bang shelter. Terus juga ada anjingnya juga tuh, 2 kan, ada Kimi masih Siro tuh. Nah di situ saya juga ketemu 2 orang pendaki bang, yang katanya mau naik. Saya nanya sama dia, bang mau naik juga? Iya mau naik. Kok kenapa nggak langsung naik gitu? Nggak boleh bang, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh gitu katanya. Ya, bolehnya tuh pagi jam 5:30. Tadinya rencananya kita juga mau kayak gitu bang, naik malam-malam biar ngejar sunrise di atas. Itu ternyata emang nggak boleh, peraturannya kayak gitu. Ya udahlah kita ikutin aja lah. Singkat cerita, makan-makan dulu, ada beberapa yang ngemil, bikin mie cup gitu juga, ada yang nyeduh kopi juga. Nah jam 6 udah agak segeran, kita langsung daftar ke base camp. Nah yang 2 orang ini, bang saya cuma berdua nih, takut nggak boleh atau gimana, gabungin aja deh kita pendaftarannya. Nah digabungin bang sama kita, jadi total kita 10 orang di situ. Singkat cerita, nah di situ kita sempat ada briefing internal juga bang. Briefing internal, ketuanya itu Haris. Dia bilang, yaudah kita hati-hati, alhamdulillah kita cerah. Kalau ada yang lihat apa-apa, tolong disimpan dulu, ya, tolong simpan dulu, jangan lu ceritain di atas. Kalau udah di bawah terserah. Terus si Eng juga bilang, sampah hati-hati, itu dendanya lumayan. Udah singkat cerita, jam 7 kita mulai start pendakian bang. Dari base camp menuju pos camp Abri, itu nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya ya normal aja, cuman kita kayak ketawa-tawa, bercanda-canda. Ketawanya tuh bener-bener yang ketawa, wah gitu bang. Ketawa itu bener-bener terbahak-bahak, karena kan teman saya ini agak ngos-ngosan gitu. Dia jarang naik gunung, jadi begitu dikasih trek yang bener-bener terjal, dia tuh bener-bener kayak pengen pingsan. Jadi kita situ ketawa-tawa ngecengin dia. Nah singkat cerita, itu karena emang begitu ya, rata-rata pemula, terus langsung dikasih trek yang bener-bener terjal. Jadi agak lama bang. Kita tuh sampai di pos camp Abri itu sekitar 8:30. Lama lah, menurut saya itu lama banget.
sempet ngemil-ngemil juga di situ, ada yang makan madu, coki-coki, ngemil juga lah. Nggak lama, oh yaudah jalan lagi yuk. Treknya ngajak parah, gitu agak licin. Ini first time Kita jalan lagi bang ke atas. Karena Nah, di pos camp Abri sampai menuju pos itu tuh, pos bayang-bayang Haji Solomot ya. Dari situ si Eng tuh kan sweeper dia bang ya, bawaan juga dia lumayan banyak karena dia tuh yang nge-guide, jadi dia tuh merasa kayak udahlah ini biarin deh gue bawa air banyak segala macam karena emang di atas gak ada mata air. Dia tuh tiba-tiba jatuh bang. Dia tuh akamsi sering naik gunung, tiba-tiba udah jatuh begitu. Dia bilang, lu kenapa Eng? Gak bang, gak apa-apa. Tangannya dia sempat tahan pakai tangan, tapi tangannya itu kayaknya sakit kesleo. Terus yang pertama jatuh ke depan. Yang kedua bang, ketika jalan lagi nggak jauh dari situ, dia jatuh lagi. Saya lu yang bener aja, jalan. Kalau nggak kuat sini deh, gue yang bawa deh gitu. Kalau si yang itu kan emang badannya tuh kecil bang ya, cuman dia tuh kuat banget. Saya akuin dia kuat. Enggak bang, bener nggak apa-apa. Gue aneh aja, perasaan gue nggak enak. Ya udahlah lanjut dah. Nah singkat cerita, jam 10:30 kita sampai di pos Haji Solomot. Ada beberapa yang makan juga, ya kan, makan cemilan segala macem. Jadi tuh kita bener-bener bang, sampai di pos kita ngeres makan, minum. Udah bener-bener dah itu, bener-bener kaget. Fisik itu bener-bener kayak digenjot lah. Nah jam 11:30 di pos Haji Solomot, kita lanjut jalan lagi nih bang. Alhamdulillah cuaca cerah. Sampai di pos bayang menuju ini, Bohangawi. Itu mulai kerasa teman saya si Adit ini bisa dikategorikan dia ini orang yang gampang kesurupan bang, karena beberapa kali waktu kita syuting di basecamp juga dia sangat benar-benar gampang kesurupan. Itu dia diem bang, tadinya lagi ketawa-tawa terus sikapnya tuh diem. Saya notice dong, Dit lu kenapa? Enggak apa-apa, gue cuma ngantuk. Udah cuman gitu doang. Yakin lu ngantuk? Lu kan tidur tadi pagi. Ya gue ngantuk mau diapain? Ya udah kita jalan. Dua orang ini bang, yang dua orang tadi ketemu sama saya, sama dua orang teman saya juga. Gue jalan duluan ya, gue mau summit nih ke atas. Ya udah lu jalan duluan, silakan, gue jalan santai, nanti gue nyusul. Ya udah tuh mereka berempat jalan duluan. Jadi sisa saya, Adit, si Eng, Haris, pacarnya, sama si udah berlima doang. Yang 4 orang itu bang, dia tuh lanjut summit dulu bang. Karena yang 2 orang ini dari Cigombong ini dia bilang, saya mau ngejar waktu juga nih mau kerja gitu. Ya udah silakan bang duluan. Teman-teman saya juga ada yang mau ikut katanya. Ya udah monggo silakan. Nah kita tuh jalan pelan-pelan. Nah di situ teman saya lemas bang, si Adit. Tahu-tahu begini aja. Saya sempat bilang sama si Eng, karena posisi dia di belakang. Si Eng tuh sweeper, si Adit tuh di belakang sini, di depannya si Eng itu. Saya sempat bilang ke dia, Eng, itu si Adit jangan lu biarin di situ. Bawa dulu ke atas. Akhirnya dipaksain bangun bang. Dibawa ke atas. Sampailah kita di pos bayangan tuh, ada pos bayangan di situ. Akhirnya si Adit itu sendirkan di situ, dia tidur juga bang, selama kurang lebih 15 menit dia tidur. Saya sempat merhatiin dia. Aduh, kena nih orang dalam hati saya. Saya lihat mulutnya komat kamit bang. Di situ mulutnya kayak, saya nggak tahu dia nyebut apa, yang jelas dia mulutnya komat kamit. Ini orang kenapa? Nah, dia kan yang di pohon gini bang. Ada pohon gitu di belakang. Itu saya kaget banget itu, sumpah. Jadi dia nyenderan seperti ini bang, posisinya merem, mulutnya komat kamit. Itu di sininya bang, di belakang pohon itu saya ngeliat kayak rambut bang, putih kayak mungkin nenek terus tangannya tuh ke sini, kayak mau nggapai. Saya langsung buang muka begini bang, aduh ya Allah ini apa ini? Saya balik sini lagi, udah nggak ada, sosok itu udah hilang. Itu kira-kira mau johor bang. Gue bilang, Ngor. Saya manggil dia lo Ngor. Terus terangnya saya manggil, Ngor. Udah yuk kita naik aja ke atas. Lu jangan di sini deh. Ini masih di pos bayangan. Udah naik ke atas yuk, naik ke atas. Itu tuh begitu bang. Wah, gitu-gitu doang. Buruan naik ke atas. Akhirnya udah tuh, paksain. Si Eng paksain naik ke atas. Kayak bener-bener dia tuh disuruh jalan itu, ogah bang. Wah, gitu kayak berontak gitu. Udah biarin aja, lu jalan duluan aja. Saya bilang dong, lu nggak bisa begitu. Kita jalan bareng-bareng. Kalau lu kenapa-napa, gue juga yang repot. Kita juga semua repot. Coba bangunin Eng. Udah lu jalan aja. Jadi si Adit itu emang first time juga bang, sama kita juga first time naik Gunung Salak.
Nah akhirnya Tinggal dikit lagi bilang gitu. singkat cerita dia pelan-pelan jalan tuh dibantuin sama si Eng juga karena emang posisinya lemas juga. Nah Duluan, pas gua timpah lu. jam 1 siang kita sampai di pos Bohongawi. Kita sampai di pos Bohongawi. Nah teman-teman yang di atas tuh yang 4 duluan tuh mereka udah summit ke atas ke Fajar Kencana. Cuman kalau kita di situ itu si Adit langsung menggigil bang. Nggak tahu. Saya takutnya kenapa ya? Maksudnya cuaca ini kan nggak menentu bang di sana bang. Udah mulai dingin. Terus juga kabut turun. Sebentar-bentar lagi juga panas lagi. Pokoknya setiap 5 menit itu cuacanya sering berubah-ubah bang. Dari gelap, turun hujan, terang, lama-lama kabut turun. Si Adit menggigil begini pakai sweater. Kupluknya ditutupin gitu. Tadinya aja pakai kaos begini biasa, terus sampai bener-bener kayak, ya ini bocah. Saya takutnya hipo. Cuman kan ya emang belum ada kasus hipo ya di Gunung Salak ya. Cuma saya takutnya hipo. Dipegangin, coba dong itu tolong dipegangin dong. Itu gimana tuh pucat banget tuh mukanya. Dipegangin, oh enggak apa-apa kata si Eng. Terus di situ Haris sebagai ketua, dia ngambil keputusan bang. Dia ngambil keputusan, dia bilang gini, udah pokoknya kita udah cukup sampai di sini. Kita nggak mau naik lagi ke atas, udah nggak usah. Ini nih bakal kenapa-napa nih. Percuma kalau diterusin ini nggak bakal bener kata dia gitu. Saya sempat sakit hati juga, waduh ini tinggal dikit lagi loh. Tinggal jalan ke atas, tebing Wayahna, itu udah puncak Fajar Kencana. Cuman ya udahlah kita juga nggak mau egois. Mungkin ya udah sampai sana ya udahlah biarin sampai sana. Saya stay di situ berempat. Nah ada si Eng satu. Eng, tolong susul anak-anak di atas. Kita turun ke bawah. Akhirnya si Eng langsung nggak pikir panjang. Dia lepas tasnya. Langsung dia naik ke atas bang. Cepet. Nah nggak lama sekitar 1:30. Itu dia juga belum datang-datang bang. Itu posisi udah mau hujan. Udah gerimis-gerimis. Saya lihat lagi ke Adit. Nah posisi Adit tuh duduk begini bang. Palanya duduk gini. Masih komat kamit bang. Dia masih nyenderan di pohon dan saya ngeliat lagi sosok itu. Sosok yang sama kayak, aduh kata saya ini kena, nih bocah ini kena. Udahlah nih gimana caranya nih. Ya udahlah disiram juga sama Aris. Ngor bangun Ngor. Nggak bangun bang, nggak ada respon. Saya beberapa kali disiram, ditabok-tabok, dia baru ngerespon. Melek, makan. Nah, jadi dalam alam bawah sadarnya itu, dia tuh bilang gini bang, gua itu pertama pundak gua berat. Pas waktu di pos Haji Solomot, lepas pos Haji Solomot, pundak gua berat. Nah terus di situ gua nggak sadar apa-apa, kayak jalan tuh kayak melayang kata dia. Nah di situ pas sampai situ dia tuh bener-bener cepet bang, jalannya tuh kayak melayang. Tapi di depan dia ada seorang pendaki bang. Seorang pendaki di luar teman-teman kita ya, di luar sama rombongan kita yang tadi ya. Dia ngeliat seorang pendaki pakai jaket hitam bang, tingginya sama lah kayak kita, mungkin kisaran umur 25 tahun. Itu diginiin bang, dikupluk, dia pakai kupluk gitu. Tapi mukanya itu nggak jelas. Dia tuh ngajak gue gitu. Ngajak naik ke atas. Terus lu ke puncak mana? Gue ke puncak 2. Lewat ini nggak? Lewat Wayahna nggak? Enggak, gue nggak lewat Wayahna. Tau-tau gue udah di puncak 2. Dan begitu dia udah di puncak 2, si laki-laki itu bang, yang misterius itu, dia tuh terperosok katanya dalam mimpinya saya. Saya nggak tahu itu terbawa sukmanya atau gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya dia ceritanya di mimpinya begitu, terperosok ke bawah. Itu si Arif bang, cerita sama saya sampai nangis-nangis. Gue serem ngeliatnya. Udah gue mau cerita lagi dia bilang. Ya kan kalau begini kita jadi tahu lu tuh kenapa. Makanya lebih baik lu cerita. Nah singkat cerita jam 2 itu anak-anak itu turun ke bawah. Yang dari puncak tuh bang, turun ke bawah. Kita sempat makan-makan di situ bang. Jadi Aris itu repot juga lah sebagai ketua ini. Dia tuh bawa kayak nasi bungkus apa bang dibawa. Nah kita gelar di situ aja deh, kita makan bareng-bareng. Ada beberapa yang masak mie juga. Dan itu karena emang hari biasa terus udah gitu hari Kamis. Itu sepi bang, nggak ada pendaki. Jadi itu cuman bener-bener pure rombongan kita aja. Jadi itu pendaki lain kok nggak ada yang naik dari tadi ya. Terus kata saya sama si Eng, iyalah orang sepi, orang malam Jumat siapa juga yang mau naik. Udah gitu ntar nih 10 Saban kata dia gitu. Siapa juga yang mau naik, udah kita makan aja deh. Nah di situ saya sempat screening tuh bang, lihat-lihat kanan kiri. Nah di situ di bawah
tulisan pelang pos Bohongawi. Saya lihat di bawahnya. Jam 2 ada keterangan tulisan jam 12 dimanapun Anda berada segera turun. Nah di situ, waduh ini udah jam 12 nih. Tapi kita masih di sini, bukan jam 12 lagi, jam 2 kita tapi masih di sini. Akhirnya, waduh, oke, yaudahlah biarin lah. Walau alam aja lah. Mungkin karena dikhawatirkan takut kemalaman, mungkin turun ke bawahnya ya bang ya. Ya udah, akhirnya kita makan-makan. Si Adit juga saya paksain makan. Saya sempat tegur dia juga, lu kalau nggak bangun, gua gotong, lu bener-bener gua gotong, pakai bambu lu, gua iket lu. Saya ancam begitu, akhirnya dia paksain makan. Nah, alhamdulillah dari situ dia agak segeran bang, agak segeran. Nah jam 3 kita nunggu asar dulu dong. Asar kedengeran nggak? Ada yang bawa HP nih. Oh udah ajan asar. Ya udahlah kita stay dulu sebentar sini sambil ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Nanti selepas ajan asar baru kita turun ke bawah. Singkat cerita, udah tuh ajan asar 3:30, kita udah mulai turun ke bawah. Itu posisi gerimis bang, kabut juga udah mulai turun. Kita tuh turun ke bawah, nah posisi yang depan itu si Ojang, terus si Pasya, Haris pasangannya, saya, Adit sama si Eng, isi 8 orang. Nah yang 2 orang itu, dia tuh katanya abis dari Summit, abis makan, dia mau langsung cabut bang, karena ngejar kerja juga kata dia. Oh yaudah silakan. Sampahnya ya yang tadi dibawa, ya jangan lupa. Akhirnya sampahnya dibawa sama dia udah sekalian. Nah kita turun jam 4, itu kayaknya lambat banget bang. Apa emang karena treknya itu yang benar-benar licin ya? Singkat cerita, sore, asar, kita baru sampai di pos Haji Solomot. Karena emang saking lambatnya, dikit-dikit berhenti, apalagi kita bawa perempuan sama anak kecil bang. Anak di bawah umur lah yang dari 13 tahun itu. Jadi jalan sekian puluh meter, kita ngeres dulu ya, nggak enak badan. Nggak enak nih kaki nih. Ngeres dulu, aus, pengen minum. Nah itu persediaan udah makin sedikit tuh, air tinggal sedikit. Saya bilang, udah deh, gini aja deh. Eng, Aris, Anggi, sama Adit, lu jalan selalu aja. Gue jalan agak cepet. Gitu saya bilang, jalan agak cepet. Nanti di pos berikutnya, di pos Lapak Pakis, gue tungguin lu di pos Lapak Pakis. Nah saya, si Rizky, si Pasya, sama si Ojan, itu jalan agak cepet berempat. Nah yang 4 orang itu biarin di atas. Saya jalan agak cepet, turun ke bawah. Nah itu udah sekitar jam 5 lewat bang. Itu udah lumayan gelap bang, karena emang kabut juga ya. Terus udah gitu vegetasinya itu rapat di Gunung Salak. Akhirnya udah kita nyender dulu sini. Nah nggak lama mereka datang tuh. Terus saya jalan lagi ke bawah. Udah gue jalan lagi ya, gue udah cukup nih istirahatnya nih. Lu mau istirahat dulu nggak apa-apa dah. Tapi cuman gue agak memperlambat nih jalannya, biar lu cepet nyusulnya. Kita turun ke bawah, sampai di pos bayang-bayang menuju Camp Abri bang. Itu udah gelap situ bang. 4 orang ini, si Haris, si Eng, Anggi, pacarnya Haris sama Adit ini jalan agak lambat bang. Karena dikhawatirkan si Adit itu masih belum benar-benar sempurna bang. Jalannya masih kayak begitulah. Takutnya sempat juga di satu momen dia tuh pengen merosot ke jurang. Untungnya dipegangin sama si Eng tasnya. Adit lu yang bener dong. Iya gua ngantuk banget nih, beda nih ngantuknya nih. Ya udah turun yang bener dah, jangan begitu ah. Cain orang aja lu. Akhirnya sampai di pos Lapak Pakis ya kita berempat turun lagi bang, tapi agak memperlambat tempo jalannya. Nah mereka sempat tuh ada yang selfie, namanya perempuan ya, perempuan pasti selfie lah. Kita nunggu di pos bayangan tuh menuju Camp Abri. Kita nunggu di situ, udah gelap bang. Udah gelap. Ini anak-anak lama banget ya kata saya. Headlamp cuma 1, saya bawanya nih 4 orang. Yaudahlah biarin lah tunggu dulu. Itu sekitar 45 menit kita stay di situ. Wah lama lah pokoknya. Nah singkat cerita, mereka nyusul kita tuh. Itu udah maghrib, udah lepas ajan maghrib. Sampai di pos bayangan. Nah situ saya bilang, udah di sini kita ngumpul. Ini udah gelap banget nih. Nggak semuanya orang bawa headlamp. Kita juga harus ekstra hati-hati. Satu, jalan licin, trek terjal gitu. Terus gitu gelap. Takutnya ada binatang atau ada tanaman yang tajam, kita nggak tahu. Udah kita bareng-bareng sini. Kita baru pikir positif aja lah gitu. Nah itu posisinya berubah lagi tuh bang. Yang depan tuh Ojan, Rizky, si Pasya, saya, Haris, Anggita, Adit, sama si Eng. Eng itu sweeper. Adit itu di depannya si Eng. Nah di situ pas turun dari pos bayang-bayang menuju Camp Abri. Di situ pacarnya si Haris, ini bang bilang, aduh kok ada yang nabok pundak aku. Terus kata Haris bilang, udah kamu diem,
Gak usah cerita di sini. Kan tadi udah dibilangin jangan cerita di sini kata dia gitu. Ya enggak, aku berasa ada yang nabok. Udah diem, jangan cerita di sini. Nah terus si Eng dengar yang di belakang. Bang, lu juga diem, kalau mau ribut jangan di sini, di bawah aja kata dia gitu. Ya udah, singkat cerita, udah tuh di situ. Nah jalan lagi ke bawah bang, itu udah bener-bener gelap bang, udah full gelap lah pokoknya. Masing-masing pada ngeraba-raba jalannya, terus bawa apa headlamp, ada yang bawa lampu juga. Nah itu sempat terpisah bang. Saya yang berempat di depan, rombongan Haris ini ke belakang itu agak berjarak bang. Nah terus saya dengar Haris teriak kenceng banget, Allahu Akbar. Saya nengok belakang, kenapa sih? Terus dari situ saya ngelihat, wah kasihan banget. Jadi mungkin tadi kan si Haris tuh nuntun ceweknya di sebelah sini, sebelah kiri, dipindahin sebelah kanan, terus ditarik kenceng bang. Ditarik, Haris tuh mukanya bener-bener udah kayak yang panik, nggak tahu sih kayak pengen buru-buru turun ya, mukanya tuh bener-bener panik bang. Ditarik nih perempuannya, ayo buruan cepetan turun. Nah terus kata si perempuannya, ih kamu kasar banget sih, jangan tarik-tarik begini, ntar kalau jatuh gimana? Udah buruan turun. Nah ternyata bang, si Haris ngeliat sosok bang. Di sebelah kiri itu kan jurang bang. Dia itu ngelihat sosok kayak kerak. Kayak kerak, badannya seukuran manusia, cuman agak lebih besar dari manusia pada umumnya. Itu berbulu bang. Berbulu sampai sini, buntutnya panjang. Dan mukanya itu bang, mukanya itu hancur bang. Mukanya hancur, matanya merah. Makanya itu yang membuat si Haris tuh panik. Itu bener-bener, jadi ini ada pohon di sini, di sebelah jalur pendakian sebelah kiri, makanya dia tuh seret perempuannya di sebelah kanan. Dia tuh langsung buru-buru pengen ninggalin tempat itu. Nah itu dia ngeliat itu bang. Itu yang pertama, pas di pos bayang-bayang menuju pos Camp Abri. Itu kan sebenarnya udah deket ya. Udah tuh sampai di situ, udah kita gabung lagi. Saya juga sempat kecot juga sama Haris. Haris bilang, lu sebagai kapten lu, harusnya jangan ini lu, pelan-pelan jalannya. Lah bukan gua, itu si Ojan tuh di depan. Dia bilang gitu. Terus si Ojan juga tahu-tahu bilang, bang, lu di depan aja deh. Kenapa Jan? Gak apa-apa, dia lu di depan aja. Nah, saya geser posisi ke depan, Ojan di belakang. Itu sempat ngoceh-ngoceh terus, jalannya lambat segala macem. Itu mulai bang. Jadi kayak waktu sandekala itu abis maghrib menjelang isya bang. Udara itu benar-benar dingin, saya merinding banget itu di situ. Ya Allah, kok gini banget ya, kata saya. Ya udahlah kita turun pelan-pelan deh. Di situ bang, kayak mulai ada yang dengar bang suara ketawa kuntilanak bang, ketawa kuntilanak gitu. Nah itu semua orang dengar. Cuman saya berpikir positif di depan. Udah jangan ada yang takut, itu binatang. Itu bang sepanjang jalan. Aduh buruan dong kata saya gitu. Jangan begini dong, ini masa first time begini banget kata saya. Akhirnya saya iseng-iseng nengok ke kiri dan di situ bener bang. Ternyata ada sosoknya bang. Jadi suaranya itu kayak kecil, tapi saya nggak bisa mastiin. Awalnya saya nggak bisa mastiin itu sosok ada di mana. Tapi begitu saya nengok ke kiri, astagfirullahaladzim. Ternyata dia di sebelah kiri bang. Jadi ini tebing ini jalan di sini kita. Nah sosok itu tuh melayang bang, sejajar sama kita. Jadi saya langsung tanya, wah ini sosok melayang nih. Itu sosoknya bener-bener putih, pakai baju panjang, rambutnya segini nggak ketahuan, pokoknya rambut nutupin wajah. Itu ngikutin kita bang. Sambil beberapa kali dia ketawa. Ya Allah kata saya, mudah-mudahan gak ada yang lihat deh. Tapi kalau buat suara ketawa aja semua orang dengar. Sampai di belakang bilang, gimana aman nggak belakang? Aman bang, udah aman. Tapi begitu rasanya. Tapi itu cukup sering bang. Suara ketawa, ada juga suara burung kedasi. Pokoknya campur aduk lah. Udah kita jalan pelan-pelan. Nah di situ Haris berhenti lagi. Katanya ceweknya sakit nih kakinya. Aduh aku udah gak kuat deh kata ceweknya gitu. Terus kata Haris, kamu gak kuat gini gimana sih? Udah turun lagi aja, ini kan tinggal turun doang. Terus kata si Eng bilang nengahin gitu. Bang gini aja deh, ini lu bawa tas gua, biar cewek lu gua gendong. Mau gak? Terus kata si Angginya, nggak mau lah, udah biarin aku lanjut jalannya, thanksin mungkin ya. Ya akhirnya mereka lanjut jalan, kita lanjut jalan. Saya sempat ketemu di Camp Abri itu turun ke bawah lagi kan ada tuh ya, ada banyak di kanan kirinya tuh kan banyak pohon pinus ya, tapi ada yang nyadap karet juga di situ. Itu di satu momen saya ngelihat ada pohon begini bang, sejajar gini, tapi saya nggak bisa tembus. Itu di depan apa? Padahal jaraknya itu cuma kurang lebih 10 meter. Itu gelap amat sih, kata saya ini kemana? Saya nanya yang belakang, woi ini bener nggak jalannya? Bener lanjut aja, itu nggak ada jalan kata saya gitu.
lanjut aja lanjut. Akhirnya saya senter ke belakang juga, kata belakang, bang jangan senter ke sini silo. Udah lanjut aja fokus ke depan. Ini mana jalannya kata saya. Akhirnya nggak lama, baru tuh bang kelihatan jalan. Jalan kelihatan di situ, masya Allah itu dada saya benar-benar sakit minta ampun bang. Sakit nggak tahu ya, mungkin karena oksigen yang udah mulai menipis ya. Karena malam hari juga kan di hutan itu kan pasti oksigen menipis. Itu benar-benar sakit. Kaki saya nih bang, udah benar-benar sakitnya minta ampun. Itu mungkin kalau jari-jari kaki ini berasanya kayak jempol semua nih, sakit. Akhirnya ya udah, kita turun ke bawah terus itu bang. Nah itu kuntilanak itu terus ngikutin kita bang. Terus ngikutin kita sampai bener-bener di apa? Yang mau ke ini Palaron itu. Nah cuman kata si Eng, ini kalau udah di sini harusnya deket Palaron nih. Ini nggak jauh lagi. Kok jauh banget sih jalannya kata dia gitu. Gue udah 3 kali naik ke sini. Gue udah 2 kali naik ke sini. Tapi ini kayaknya ngerasanya tuh jauh banget ya. Jadi situ ada Palaron bang. Palaron ada sumber mata air juga di situ. Mungkin buat perairan warga di bawah ya. Saya juga nggak paham juga. Nah si Eng itu merasanya kok bang serius bang ini jauh banget bang. Dia aja yang akamsi gitu bang, yang baru. Maksudnya yang udah berpengalaman lah. Udah berpengalaman naik gunung, beberapa kali dia naik gunung itu. Dia tuh merasanya jauh. Gimana saya? Ya Eng gue juga nggak tahu Eng. Emang sih tadi pas kita naik kayaknya nggak jauh dari sini. Tapi kok kita nggak nyampe-nyampe Eng? Ini gimana? Aduh saya udah panik ya Allah, kita berhenti dulu deh gitu. Itu ya udahlah ngumpul dulu, kita baca doa lagi deh. Ini udah gelap banget nih. Udah isya juga. Itu udah kita baca doa dulu sambil ngeres juga. Air udah tinggal sebotol bang. Air tinggal sebotol, saya mikirin gimana buat 8 orang, udah minum gantian deh. Duduk tuh di situ di jalur pendakian bang. Kita masih jalur pendakian, duduk. Dan akhirnya baca doa nggak lama, yaudah kita jalani Bismillah yuk. Bismillah itu langsung kita pelan-pelan jalan. Bener-bener nggak kuat saya. Aduh saya nggak kuat ini, saya mau ngeres dulu bentar. Jalan berapa meter nggak kuat, napas sakit, dada sakit. Terus udah gitu juga si Adit ngeluh terus bang. Lemes. Dia bilang, tadi udah gue nggak kuat nih. Dit, lu jangan begitu. Lu jangan kayak gitu. Udah jalan aja, udah jalan. Ini udah malam, kita mau sampai jam berapa? Gitu. Pikirnya tuh jauh banget bang, beneran bang. Saya jalan terus. Nah singkat cerita, ketemulah tuh bang. Ada dari kejauhan tuh. Woi, gue nemu pipa nih. Ada Palaron. Oh iya, tuh deket lagi. Kita masih jalan situ. Ya Allah, saya udah nggak kuat ini bang. Saya mau pingsan di sini nih. Nah singkat cerita, udah tuh jalan lewatin pipa itu ternyata masih lumayan jauh bang. Lumayan jauh menuju base camp. Nah situ sempat ada perselisihan juga. Ada yang mau cepet-cepet, ada yang benar-benar lambat. Saya pribadi juga muncul rasa egois saya. Saya tuh pengen buru-buru sampai ke bawah. Karena ini napas udah sengal-sengal, kaki udah benar-benar sakit. Bodo amat saya tinggal. Lagi-lagi si Aris marahin saya. Woi lu yang bener aja lu, kata dia gitu. Lihat nih rombongan belakang lu nih. Jauh banget lu. Oh ya udah gue tungguin. Buruan. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi lah. Akhirnya saya turun ke bawah. Dan gak lama dari situ, alhamdulillah bang, ketemu pelangnya itu. Pelang yang awal kita pendakian di situ bang. Hampir jam 9 lah. Itu udah malam banget. Itu ya saya nggak ngerti ya, mungkin pendaki-pendaki lain yang lebih profesional mungkin bisa lebih singkat. Tapi karena emang kita rata-rata pemula, terus kita juga bawa anak kecil sama perempuan, jadi agak slowly di situ. Nah kita tuh sampai di situ. Nah barulah tuh di bawah cerita-cerita segala macem. Sambil mengecekkan barang-barang, itu puntung rokok semua dicek, alhamdulillah nggak ada yang tertinggal. Nah cuman dari situ kok saya mikir, ini kenapa bisa kayak gini? Ini pendakian pertama saya loh, kok langsung kayak gini? Terus saya breakdown dari awal. Oh iya, pertama istri keberatan bang sebetulnya, yang tadi saya jelasin di awal itu istri keberatan. Terus juga ada ternyata beberapa, ya gue sebenarnya egois nih kata Aris gitu. Gue pengen bikin konten segala macem, pokoknya gue egois lah. Nah saya pribadi juga ada mungkin kata-kata yang menantang gitu bang. Karena saya sempat bikin video di situ juga, saya bilang masih Eng, kita jalannya agak lambat aja ya. Biar nyampe di sana kita turun malam, biar ketemu vibes horornya. Saya bilang gitu masih Eng, jangan Intam nih si Longer ini masalah nih, biarin aja kita tinggal aja. Kita sempat bercanda begitu bang. Dan akhirnya kejadian di situ bang. Dan singkat cerita, yaudah tuh kita sampai base camp jam 9, check out. Nah kita sampai rumah, sampai stasiun itu sekitar kita jam setengah 12. Dan itu benar-benar udah nggak ada kereta. Dan si Adit begitu lagi bang, kambuh lagi, diem,
tadinya lagi bercanda, abis tadi kan sempat makan juga tuh ya. Langsung tiba-tiba, diam begini bang. Bengong aja, tatapannya kosong ke depan. Saya senggol, tek-tek, nggak respon. Ngor. Baru beberapa detik, woi, kenapa? Lu kenapa? Enggak apa-apa. Jangan gila lu ah. Yaudah tuh, singkat cerita, kita lama di situ, kita ketinggalan kereta akhirnya. Walhasil kita ketinggalan kereta, ya udahlah kita mau nggak mau, ya udah kita ngemper aja lah di alun-alun Bogor lah. Akhirnya kita ngemper di sana. Besok paginya baru kita pulang. Nah ternyata bang, kalau saya kan biasa ya normal badan abis mendaki biasa itu ya namanya itu otot pada tegang, semua juga Haris pun sama pincang-pincang kerja. Kalau si Adi tuh beda bang. Si Adi tuh kadang kalau malam itu suka ngigo. Itu sempat disadarin juga sama Haris. Kalau Adit kan tidurnya di base camp juga ya, sering sama Haris. Dibangunin, lu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kerja pun dia nggak semangat. Matanya selalu merah, mukanya pucet, pokoknya sering dia tatapan kosong. Saya juga nggak ngerti, sampai saat ini bang. Sampai saat ini dia begitu bang. Ya mungkin segitu aja bang ya. Pengalaman yang bisa gue bagiin yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran. Mungkin juga karena dari kitanya sendiri ya. Namanya di gunung itu udah pasti horor bang ya. Tapi mungkin dari kitanya sendiri ada rasa angku. Jadi ada beberapa juga yang bilang, elah, mungkin si Adi juga bilang begitu. Gue biasa ngedaki gunung yang 2000 ke atas, kayaknya biasa aja kok ini mah biasa lah gitu. Ada yang menggampangkan, padahal itu kan tiap gunung itu beda-beda. Nah saya sendiri pun pengen ngerasain yang horor. Haris juga pengen ngejar konten gitu. Jadi mungkin di situ bang yang membuat kita tuh kayaknya agak mengalami masalah di situ bang. Oke, diminum dulu bang Ridwan, silakan. Kopinya nih. Izin bang ya. Silakan abang. Nah, jadi itu ya. Teman-teman semua nih cerita dari Bang Ridwan saat naik Gunung Salak bang ya. Betul. Ini Sepuh Saben nggak lama tuh, baru berapa hari. Iya, berapa minggu lah ya. Iya. Gitu kan. Bentar lagi nih mau puasa nih, gitu kan nih. Iya, baru 2 minggu. Nah emang kan Salak ada yang bilang tadi tuh Salak horor gitu kan. Ada yang bilang Salak apa tuh mistis. Betul. Gitu kan. Ada yang bilang Salak serem atau apalah gitu kan. Ya itu terserah pribadi teman-teman gitu. Betul. Kan. Kata gue sih yang horor itu nggak cuma Gunung Salak. Horor itu ketika naik gunung nggak ada persiapan. Itu aja dulu. Betul. Gitu kan ya. Nah terus gue pengen nanya tentang pengalaman lo tadi tuh Mak. Kan ini kalau nggak salah pendakian pertama lo bang ya, ke Gunung Salak. Ke Gunung Salak gitu kan ya. Nah biasanya kan kalau pendaki-pendaki tuh kalau naik Gunung Salak biasanya nih ya kalau gue liat di IG tuh ya. Iya. Gue kapok naik Gunung Salak. Walaupun itu ngecamp tuh dalam artian bermalam gitu. Bermalam. Nyampe sore istirahat di tenda, ke puncak turun gitu kan ya. Nah kenapa abang saat itu milih tektok gitu? Nah, jadi kenapa kita milih tektok? Karena masing-masing dari kita tuh waktunya nggak banyak bang. Kita cuma punya spare waktu libur 1 hari. Ya. Karena bekerja di perusahaan jasa juga. Kita semua tuh sebetulnya saya, Haris, sama si Adit itu satu perusahaan, tapi berbeda unit bang. Jadi ya agak susah lah ngatur jadwalnya. Terus liburnya sama-sama 1 hari. Akhirnya udah dapat libur 1 hari, kayaknya nggak cukup nih buat nge-camp. Jadi udahlah kita tektok aja lah gitu. Tanggung jawab kerjanya ada, kan? Betul. Liburan juga dapat. Gitu kan. Memang kalau tektok nih yang pernah gue bilang tuh di video sebelumnya, tektok ini bukan hal yang baru, bahkan dulu pun udah ada istilah tektok gitu tuh. Yang dimana orang yang nggak punya waktu gitu kan, untuk yang tadi kayak libur sehari dalam seminggu gitu kan, terus hobi naik gunung, dia tektok tuh. Dulu juga udah ada kayak gitu tuh istilah tektok, tapi mungkin kalau sekarang kemakan Instagram kali ya. Betul. Ya kan? Maksudnya bukan arti yang tadi kalau tadi Bang Ridwan kan karena memang liburnya cuma sehari. Pure liburnya cuma sehari. Ada yang liburnya 2 hari tapi dia memilih tektok. Nah itu tuh maksud gua ya kan. Wah tektok ini pakai yang sekarang apa tuh yang tas-tas kecil gitu tuh ya kan. Terus apalah gitu namanya apa face apa gitu ya, face to face gitu. Apa namanya tuh ya kan. Gitu kan. Terus kan gaya kan asik tuh. Set ya kan biasanya itu. Yang penting sih mau tektok mau kagak terserah lah, yang penting persiapan aja. Itu aja dulu gitu kan. Nggak ada larangan. Memang kalau sekarang kan ada beberapa gunung yang nggak diperbolehkan untuk tektok tuh. Betul. Ya kan, contohnya gunung mana tuh? Mungkin teman-teman semua silakan browsing aja di itu. Maksudnya petugas melarang pendaki untuk tektok. Mungkin petugas melarang itu juga ada alasan-alasan tertentu gitu kan. Bahwasanya jangan tektok jam segini malam nih gitu kan ya. Durasi dan sebagainya. Oke, nah terus kemudian Bang, kan abang sempat ke
ketemu petugas gitu kan. Iya. Pasti kan tiap naik gunung kalau itu pendakian resmi ketemu petugas tuh. Misalkan nggak ketemu petugas pun walaupun pendakian resmi berarti petugasnya lagi keluar gitu aja gitu kan ya. Nah terus kan kemudian tiap gunung pasti ada larangan tertulis dan juga larangan tak tertulis. Betul. Nah pas abang lewat Aji Saka ada larangan-larangan yang kayak seakan-akan tuh mitos gak sih? Misalkan jangan begini gitu. Kalau larangan yang tertulis, ya mungkin Persiapan fisik kayak gitu persiapan aja kan fisik, ya. terus juga waktu. Kalau yang nggak tertulis nih misalkan dalam artian jangan pakai baju ini nanti begini kamu gitu misalkan gitu. Ya kalau itu sih cuman kayak mitos aja sih, cuman. Kayak Jadi gimana tuh? kalau larangan yang nggak tertulis itu kan menurut saya pribadi ya, menurut introspeksi saya pribadi, jangan ada perselisihan. Kita tuh mendaki gunung pure pengen nikmatin pemandangan di sana, jangan ada maksud lain, jangan namanya kita kan di gunung itu bertamu Bang ya. Bertamu itu kita harus sopan. Nah, mungkin di awal itu pas saya ngecengin si Haris itu, dia sampai ngapa-ngapa sampai segala macam kipas-kipas. Itu kita tertawanya terlalu keras. Itu saya mungkin mitos itu yang membuat saya tuh agak merasa kesulitan. Oke, berarti lebih ke apa namanya jaga adab Lebih gitu ya, jaga adab sopan santun gitu Iya, kan jadi ya. buat disclaimer dulu nih, bukan buat menakut-nakuti para pendaki gunung juga Iya, Bang ya. betul. Tapi Makanya alangkah baiknya kita menjaga adab di saat bertamu gitu ya, iya, Bang. makanya tadi kan ambil sisi baiknya Ambil sisi gitu baiknya. kan. Sisi buruknya buang jauh-jauh Iya, kan mungkin gitu kan. Kita karena belajar dari kelepasan gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, kalau jaga adab sendiri kalau untuk apa namanya berisik-berisik itu kata gue mah bukan jinnya yang terganggu Bang, tapi satwa liar yang terganggu. Betul. Nah, ya kan. Ada juga kan bahwasanya gini, di gunung manapun dah nggak ada larangan nggak boleh bawa musik box, ya kan? Ya burung-burung juga terganggu dong. Mendingan matiin musik boxnya kita dengerin alunan-alunan dari burung, tonggeret, kadang kentut. Ada tuh cuit wik dut nih, bisa gitu ya kan? Di pendakian tuh pasti ada tuh yang silit lemes tuh. Ada, pasti gitu. ada ya kan? Ada. Nah, mendingan begitu ketimbang lagu ini kan lagu ini gitu kan. Kayaknya kita kan dengerin wah biar have fun, ternyata itu malah mengganggu Bang ya. Mengganggu juga gitu kan. Makanya kan petugas melarang gitu kan. Itu teman-teman semua bukan gimana-gimana gitu kan. Ya terus kemudian nih si Eng ya tadi ya. Iya. Si Eng ini job desk-nya sebagai Dia tuh nge-guide kita sebetulnya Bang. nge-guide. Nge-guide kita lah. Leader juga gitu ya. Ya mungkin Jatuhnya dia bisa dibilang salah satu leader lah karena dia super di Pemimpin belakang. kelompok inilah gitu ya. Berarti si Eng ini kan tadi kan bawa barang banyak tuh gitu kan. Itu yang dibawa tuh bukan tenda dan sebagainya kan. Bukan. Karena emang tektok ya. Tektok. Jadi itu pure logistik Bang. Iya, misalkan bawa tenda ya ngapain juga Iya, tektok gitu tadinya kan ya. yang tektok gitu kan. Iya, kalau tektok niat bawa tenda, ya ngapain tektok Iya, gitu kan. ini kayak sekalian Bang. Kalau bawa tenda, ya ngapain tektok gitu kan. Iya. Ngeri banget mikir apa sih, maksudnya apa sih gitu. Gue tahu tuh raut wajahnya tuh. Jadi kayak 3 kali gitu. Oke, berarti emang ya yang balik lagi tektok atau enggak terserah teman-teman semua deh. Selagi itu petugas tidak melarang untuk tektok, berarti kan boleh gitu kan. Lah, terus kemudian nih Bang, kan kayak ngerasa masuk ke dimensi lain nih. Nah, menurut Abang sendiri kira-kira di bagian mana yang kayaknya gue masuk ke dimensi lain deh? Itu Bang. Yang pas di kebun itu. Di kebun. Perkebunan warga itu ada pohon. Berarti pas naik ya? Pas turun Bang. Pas turun ya? Pas turun. Itu ada pohonnya begitu yang saya bilang, ini gua senter nggak tembus. Kabut nggak? Hah? Kabut nggak? Kabut tipis di bawah. Tapi bener-bener gelap Bang di situ Bang. Bener-bener hitam gitu. Ih, ini kok senter nggak tembus? Saya teriak ke belakang, Peng, ini lewat mana? Bang, lewat bawah bener situ Bang. Ini nggak tembus loh. Saya senterin ke belakang teman saya komplain kan. Silo. Nah, menurut saya di situ Bang. Oh, di situ. Gitu. Karena pas kita ngelewatin itu tuh bener-bener kayaknya harusnya kan nggak terlalu jauh Bang ya. Itu terus saya lambat di situ Bang. Ngerasanya kayak masuk ke dimensi lain gitu kan, kayak ya gitu ya. Ya kita nggak tahu ya wallahu alam masalah itulah ya. Betul. Nah, terus kemudian nih Bang, yang 2 pendaki tuh. 2 pendaki yang kayak apa jatuh ya? Oh, yang dia tuh ketemu 1 pendaki Bang. Oh, 1 pendaki, Iya. bukan 2 pendaki. Bukan ya? 1. Nah, berarti itu kayak mimpi atau gimana ya? Jadi dia tuh di alam bawah sadarnya dia, mungkin dia cerita sama saya, gua tadi udah naik ke puncak. Udah naik ke puncak, terus gue diajak sama seorang pendaki yang saya jelasin itu. Jadi itu pas dia posisinya tuh dia lagi
rebahan gitu bang. Jadi di sisi lain saya ngelihat kayak ada sosok rambut nenek-nenek yang ngedekap ke arah dia. Nah di sisi lain di alam bawah sadarnya dia dibawa sama seorang pendaki itu bang. Dibawa, Ya diajak naik ke atas. Dan ketika sadar-sadarnya itu Sadar-sadarnya itu ya dia di pos Bang Awi. Iya. Baru sadar lagi. Enggak, maksudnya ketika dia kayak di bawah alam sadar, si siapa tadi? Si Adit. Adit dibawa nih. Nah, pas momen di mana dia tiba-tiba sadar lagi di Bengawi gitu, Nah, atau itu dari pas puncak? Pas di puncak atau di mana? Pas dia jatuh itu si pendaki itu terperosok bang. Cewek itu baru Iya, dia baru sadar. Ternyata dia masih di Bang Awi. yang Tapi masih dia satu. tuh merasa treknya tuh nggak lewat Wayahna loh kata dia. Total langsung di puncak 2. Oh, taunya di puncak 2. Di alam bawah sadarnya dia. Kayak sempet abang nanya ke Adit gak bahwasanya ada obrolan apa di situ tuh dalam sama pendaki sosok cewek misterius? Kalau dia bilang nggak ada obrolan, cuman ada gestur, ayo naik gitu. Kayak ajakan. Iya betul. Kalau Oke, untuk ngobrol dia nggak ada, mukanya juga nggak terlalu jelas gitu. Cewek ya berarti ya? Cowok. Bang. Cowok, sorry. Sekitar umur 25 tahun kata si Adit. Sepantaran sama kita orang lah. Oke. Nah, terus kemudian nih, Bang. Dari pendakian itu kan yang tadi gue bilang tuh ada yang bilang kapok, ada yang bilang enggak, ya kan? Menurut Abang sendiri pendakian pertama ke Gunung Salak terus tektok ngalamin kejadian kayak gitu, ada rasa kapok kok di dalam hati kecil Abang? Kalau buat saya sendiri sih Bang ya. Sorry, dari treknya ya. Dari treknya. Bukan dari kejadiannya, dari trek jalurnya. Kalau dari trek jalur sih sebenarnya menantang ya Bang ya. Karena saya suka menantang gitu. Ya, jadi saya nggak akan kapok sih sebetulnya. Malah jadi kayak merasa tertantang. Waduh ini kayaknya harus dicoba lagi nih. Coba lagi tapi bermalam Tapi kali. Iya, gitu mungkin mau lebih nge-camp asik. dengan persiapan yang jauh lebih matang dengan ya intinya semua dipersiapin lah dari perilaku atau itu entah itu logistik, barang bawaan semua dipersiapin secara matang lah. Iya. Oke, terus juga tadi Abang bawa logistik kayak mie, nasi dan sebagainya. Ya gue sih lebih setuju pendaki yang bawa nasi ketimbang pendaki makan mie ketimbang pendaki yang nggak bawa logistik, itu aja sih. Ini kan ada juga lo makan mie lo kayak gue dong gitu kan. Atau kucing lo. kayak nggak pernah makan mie aja lo di gunung ya kan. Gue juga jujur aja Bang, gue makan mie gue di gunung. Iya kan dingin-dingin kita enak makan mie Iya kan. seruput gitu Nah, kan. lebih parah lagi pendaki yang kekurangan logistik, apalagi yang nggak bawa logistik kan gitu, iya kan? Mie tapi kan campur nasi, mie dicampur sosis dan sebagainya bisa jadi kalori, iya kan? Bisa jadi kalori, itu bisa. tuh gue paling malas banget tuh, makan mie lu naik gunung. Itu bisa gitu kan? menambah energi kita juga Bang. Iya, gue juga pernah makan mie, ya kan? Bahkan tiap naik gunung gue sedia mie juga sebenarnya, ya kan? Mie instan itu pasti. Iya, oke. Dari pengalamannya Bang Ridwan tadi tuh, gitu kan dari awal sampai akhir, terus kemudian ada yang kita katakan mungkin ketempelan kali ya sampai Mungkin Bang. sampai mana? Di kayak ngigo sampai rumah tuh. Sampai rumah sadar sempat masih ngigo gitu kan nih. Nah, sembuhnya itu selang berapa hari dari pendakian Gunung Salak? Maksudnya tuh nggak ngigo lagi terus normal gitu. Kalau sampai saat ini dia masih begitu Bang. Terkadang. Masih sampai saat ini Bang. Sempet ke kayak orang apa sih? Dan orang kalau orang pintar kita paranormal lah ya. Dokter. Orang bisa. Iya, Kalau bisa. kalau orang Kita nggak bisa belum tentu. Ahli agama. Ahli agama. Ahli agama. Lebih enak tuh. Jadi gini Bang, sempat saya tawarin ke Yuda yuk bawa ke ini aja yuk. Dia tuh nolak Bang. Dia tuh nolak. Dia tuh selalu nolak. Enggak, orang gua nggak apa-apa, ntar juga hilang sendiri. Oke. Saya nggak bisa maksain kehendak dia dong. Iya. Karena yang punya badan dia sendiri. Oh ya udah terserah lu. Kalau nggak gini deh, at least lu bawa ke tukang urut deh biar lu lebih enakan gitu. Nggak mau Bang. badannya. Iya. Tetep nggak mau deh Bang. Mungkin kalau nggak kayak gitu ke dokter gitu Bang. Dan kan ada juga tuh ilmu kedokteran bahwasanya orang saling ngigo. Mungkin ya. Mungkin Kayak gitu kan. ya. Tapi ya semoga aja temen abang tuh nggak ngigo-ngigo lagi ya. Mudah-mudahan Serem juga enggak. tuh kalau tidur bareng sama dia tuh nanti tuh. Berisik sih. Gue bunuh lo gini-gini. Tapi dia saya refleks, dar. Iya, kelar lo gitu kan. Nah, terus tadi abang sempat bikin konten. Sebut bikin vlog Bang. Berarti Tapi ada videonya. kalau itu kan jadi kita cuma vlog siang aja Bang. Karena kita lighting juga terbatas, terus juga baterai juga terbatas, lowbat begitu sampai di bawah kan HP yang proper cuma satu Bang. Oke. Kita nggak boleh bawa kamera juga, cuma bawa satu HP yang proper. Ya udah jadi cuma pas pendakiannya aja, terus juga ada dokumentasi di mana si Adit ini si Longor inilah kita sebutnya Longor lah. Ada Gitu. tuh ya? Ada, Bang. Oke, nanti Yang kita dia izin begini. tampilin nih Bang ya. Boleh Bang. Oke, tadi berarti di channel apa itu Bang namanya? Di channel kalau di pencarian itu chrishunting.id. Chris Hunting.id. Hunting.id.
langsung aja tuh teman-teman semua hampir railing itu ada di bawah video ini ya. Terus videonya kita izin tampilin Bang ya. Silakan teman-teman semua punya gambaran nih situasi saat pendakian kayak gimana gitu kan. Oke, sebelum ditutup Bang videonya, kira-kira Bang Ridwan punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Ya pesan-pesannya teman-teman buat yang nonton di rumah ya, khususnya buat para pendaki gunung ya, lebih jaga adab lah, lebih jaga adab dari segi perkataan itu yang pertama, yang kedua logistik, yang ketiga itu kematangan. Kematangan tuh kita dalam artian gini. Tingkat kematangan medium rare, enggak ya? Enggak, jadi maksudnya kayak Tingkat kematangan daging atau apa nih? Dia pengen Master tahu Chef dulu. dong berarti. Iya, takutnya Enggak, dipotong maksudnya- sama yang ini nih. kematangan mental lah, Oh. kematangan mental. Karena kalau kita mental udah jatuh Bang, itu runtuh semuanya Bang. Maksudnya tuh Iya, kalau iya. mental jatuh pasti bawaannya capek. Kita tuh bawaannya have fun aja gitu, Iya, nggak apa-apa ketawa-tawa. Asal jaga sikap. Kalau menurut saya seperti itu Bang ya. Ya. Asal jaga Fisik, sikap, mental, fisik, mental. dan Karena kalau mental sebagainya. udah kena, fisik otomatis ngikut. Itu yang Mental saya dekat, fisik rasain. ikut, betul. Fisik Kalau ikut. mental kuat walaupun fisiknya udah lemah, Ya kita mental boleh ikut. ketawa-tawa aja gitu kan, kita jalan. mental ngikut. Terus saya gitu tuh terus. Wah, intinya tuh fisik mental, Mental, selaras fisik, lah gitu. fisik, ya. mental. Iya gitu. Kalau kalian fisik kena berarti mental kalian kena. Apa sih? Gitu. Jelas nih mental fisik kena. Oke, Jadi jadi itu ya. itu. Intinya kalau mau naik gunung, silakan naik gunung, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Intinya Nggak ada yang larang. perhatiin lagi lah larangan-larangan, terutama yang di pos pendakian biasanya tuh ada larangan. Cuman kita itu mungkin karena terlalu euforia, Iya. jadi agak mengabaikan larangan. Manusiawi lah itulah ya kan. Kadang gue juga pernah lupa begini-begini, manusiawi lah gitu kan. Terus juga tadi ada larangan jam 12 turun dari lokasi ini, itu juga Betul. pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Misalkan kalau jam 12 belum di situ otomatis kan sore dan Sore, sebagainya. Bahkan mungkin kalau amit-amit cedera sampai malam gitu kan. Gak enak juga pendakian turun malam gitu kan nih. Oke. Ya wis, gue rasa cukup ya teman-teman semua pada video kali ini nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ridwan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget Bang ya. sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.